warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan bersilaturahim ke kediaman Pak Agus. Beliau adalah seorang praktisi judi yang hampir 20 tahun lamanya. Mari kita sama-sama kunjung ke rumah. Ini rumahnya Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Agus? Baik-baik. Ya. Alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim ke kediaman Pak Agus. Bagaimana kabar Pak Agus, sehat? Baik, Pak Ustaz. Kita mau ngobrol-ngobrol aja nih. Iya, ya siap Pak Ustaz. Jadi yang saya dengar Pak Agus dulunya pernah bermain judi ya Pak? Betul. Ya. Saya pernah Ya. mengalami. Kira-kira berapa tahun Pak itu? Kurang lebih 20 tahun. Masya Allah, lama juga ya Pak? Lama juga saya berkecimpung di bidang perjudian. Ya. Kira-kira judi apa aja tuh Pak yang pernah Bapak ikuti? Banyak perjudian. Sebagian yang saya alami pertama judi kartu. Judi kartu. Mungkin kalau yang sudah sering mengerjakan itu sudah tahulah yang namanya kartu. Yang kedua judi togel. Judi togel. Pasang nomor. Ya. Saya kurang lebih 20 tahun mengalami perjudian. Yang saya rasakan di dalam pribadi saya, Ya. saya mengerjakannya sangat suram sekali. Ya. Kehidupan saya banyak hal-hal di luar pemikiran saya. Ya. Karena memang pada waktu itu sama sekali nggak ada pemikiran ibadah, sama sekali nggak ada. Ya. Pemikiran untuk masa Menang, depan, hanya untuk ada. menang berarti ya? Nah, harapan menang, Menang aja. harapan punya uang banyak, Ya. itu yang saya alami. Ya memang judi itu pemirsa artinya al-maisir itu dalam Al-Quran itu artinya as-suhula ya. Kalau secara bahasa itu ya mudah gitu. Karena orang itu mendapatkan sesuatu dengan cara tidak kerja, mudah gitu kan. Ya di zaman jahiliyah banyak sekali judi-judi itu. Ya misalnya lomba onta, siapa yang kalah diambil ontanya budak, misalkan suruh bertarung, nanti budaknya diambil tuannya. Itu Arab jahiliyah ya. Bahkan di Indonesia sejak zaman Majapahit dan sebelumnya perjudian sudah Ada. Sudah lama. Nah, makanya Islam hadir untuk memperbaiki akhlak manusia ya. menghilangkan seperti maksiat-maksiat. Ya. Insyaallah. Nama bu'istu liutammima makarimal akhlaq itu guys. Karena memang Rasulullah diutus untuk menyempurnakan ya, manusia, memperbaiki akhlak manusia. Amin. Itulah makanya Allah melarang perjudian. Khamar juga termasuk Betul. minum keras. Itu selain dua tadi togel sama kartu, apalagi yang pernah Bapak ikuti jenisnya? Seperti prok, loret puter, togel, dan juga kartu remi. Paling besar Bapak pernah dapat berapa itu dari judi? Yang saya pernah alami paling besar 1.800.000. Oh, itu dari judi apa itu? Judi togel. Pak Agus pernah ini ya, ke dukun ya? Saya pernah. Ke dukun, di dukun mana itu? Yang namanya orang gila judi, Pak Ustadz, bukan cuma dukun, kuburan, pohon-pohon besar, Buku primbon punya juga? buku primbon, Oh, itu, mimpi. Sama kiai nggak percaya Pak Ustadz kalau orang gila judi. Oh gitu. Percaya sama buku primbon.
Beli di mana? Itu ada yang menjualnya, Pak Ustadz. Oh, ada jualnya. Ada yang jual. Laku dong itu. Wah, Primbon. sangat laku sekali, Pak Ustadz. Yang namanya buku primbon. Ya. Makanya saya semua binatang-binatang tahu Tahu nomor-nomornya. semua nomor-nomornya. Karena saya sudah ngalamin. Ya, binatang ini nomor ini. Oh gitu. Binatang itu nomor itu. Binatang kerbau. Hmm. Itulah yang namanya perjudian. Ya. Binatang kerbau 09. Hmm. Masih ingat di memori saya, Pak Ustadz. Hmm. Itu masih ingat. Musang 36. Ya, belum Tapi pernah. berapa ngasih ke dukun buat Ya. judi togel tuh? Agak tentu juga, Pak Ustadz. Hmm. Tergantung uang kita yang ada. Ya. Ya, terkadang kalau di rumah kita kasih gedenya 30.000, kalau untuk dukun ya sekitar 100.000. Hmm. Pasang lagi 100.000. Oh, 200 ya? Udah 200.000 Pak Ustadz, kita kalah. Kalau itu dapat jimat juga dari dukunnya. Dapat Apa jimat apa itu? seperti wapak. Oh, apa? Wapak itu ya ada tulisannya, dibungkus dengan kain putih, Ya. kemudian disusun simpen di dompet kita, di saku kita. Itu kain putih apa? Tali pocong. Ya, Kain pocong. kurang tahu juga saya, Pak Ustadz, masalah bungkusannya itu. Hmm. Yang penting saya dikasih dengan orang tersebut, Ya. dibilang dukun lah, Hmm. seperti itu. Nanti ini banyak sering kena, Oh, biar dapat. sering dapat. Itu buat judi apa tuh? Judi apa aja. Oh, judi apa aja? Nah, Dari kisah Pak Agus tadi, ternyata perjudian itu sangat dekat dengan kesyirikan. betul. Karena pasti orang yang judi untuk dapat menang, nebak nomor, mintanya datang ke dukun ya. Bermacam-macam, Minta ke dukun. Pak Ustadz. Sampai ke kuburan. Ngapain kuburan tuh? Nginep. Dengan cara apapun Ah. di bidang perjudian bisa dilakukan, Pak Ustadz. Oh, ya. Tapi di kuburan pernah nginep di kuburan. Pernah nginep di kuburan. Padahal di rumah tempat tidur enak bener, Pak Ustadz. Kita bisa tidur di kuburan. Jadi di kuburan tuh dapat apa? Yang saya dapat Dapat cuman- wangsit apa? Apa pangsit? malah hampir-hampir saya digigit ular. Oh, Ular beneran, bukannya ular kode ya. bukan orang judi. Bukannya kode. Oh, Ya, jadi di sana nyari kode. kode. Yang kita cari kode. Oh, itu disuruh siapa itu? Disuruh. Iya. Awal-awalnya memang seperti Apa ikut- karena teman-teman aja? ikut teman-teman Oh, juga. teman-teman Jadi itu teman di mengajar kuburan. seperti itu. Nyari apa kode-kode? Apa pernah nggak misalnya dapat kode apa yang di kuburan itu? Yang saya sih nggak Misalnya? ngalamin ya. Kata teman saya, Iya. kita nyari kode Hmm. tempat. Nah, di sana ada makam tertua. Oh, makam sering, keramat. sering orang dapat di situ. Iya. Kemudian saya ngikut, ya di makam itu, saya nggak dapat apa-apa. Gila judi apa aja di kode ya? Waduh, orang gila ditanyain. Sering orang Terus gila. gimana ditanyain. coba? Pernah nanya orang gila, Pak? Kadang-kadang orang gila nggak ada yang jawab. Ngasih kode juga? Ngasih kode juga. Supaya dia bisa mengungkap Iya. pengomongan ataupun ngasih kode. Sampai kita bujukin, kita beli nasi uduk, Oh, gitu kita ya? beliin makanan, cemilan, supaya dia ngasih kita nomor. Bisa begitu ya? Dia kadang-kadang ngasih Hmm. jawaban. Misalnya binatang gitu ya, Hmm. dia umpamanya apa ya, kambing, Oh, itu. misalnya kerbau. Tapi kita pasangin nggak masuk, Pak Ustadz. Jadi gila juga. Jadi ya gila semua kalau dipikir seperti itu. Orang gila, jadi gila semua. Ya kita yang bener nanya orang gila kan begitu. Nanya orang gila ya. Yang bener siapa kan gitu. Itulah wah Aduh. sungguh sangat Karena sudah luar ini biasa. ya ingin menang itu ya. kalau sudah judi sudah pokoknya menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Oh, nggak ada uang akhirnya berutang pinjam Hmm. dengan Pernah pinjam kemana biasanya? Rentenir Teman-teman. juga. Oh, teman-teman. teman. Pernah rentenir? Pak? Rentenir pernah juga yang akibatnya hampir-hampir saya tenggelam, ya hampir-hampir saya barang Terjerat lah, rumah terjerat. saya hampir kesita. Oh, gitu. Kalau tidak Pernah hampir ke situ rumah? Karena pernah hampir kesita. itu untuk masang. Untuk masang. Oh, Ya, karena saya lambatkan kalau rentenir begitu berbunganya sangat luar biasa. Tapi kalau orang udah gila judi, udah nggak Apapun mikir ya. lagi masalah rentenir, hmm. udah nggak mikir lagi masalah nanti. Hmm. Yang penting sekarang kita bisa puas. Karena pada waktu itu Pak Ustadz, ya boleh dibilang kita kan belum punya pemikiran untuk Hmm. ibadah. Ya. Jadi memang perjudian itu yang saya alami dalam diri Iya. saya. Mungkin yang namanya orang judi itu ya Hmm. banyak ulama mengatakan
bertemunya dengan setan. Betul. Jadi tidak ada sama sekali pemikiran untuk ibadah, Ya. dan juga kebanyakan yang bukan tempatnya kita Ya. pinta, Hmm. nah kita meminta. Ya, kalau kita kembali membuka Al-Quran, kita akan temukan dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Nah, tadi Bapak Pak Agus merasa jauh ya dari Allah, jauh Betul. dari masjid, Betul. inginnya main terus, ingin menang terus, Betul. kecanduan ya Pak, kecanduan judi. Nah, berarti sesuai tadi firman Allah ya, memang akan lupa pada sholat ya, lupa mengingat Allah itu. Lupa sekali, Pak Ustadz. Sama sekali tidak ingat, kemungkinan tidak sadar ya, Ya sadar, nggak sadar diri. sudah terlena ya Pak ya. Ya, sudah terlena semua, kita terlena oleh bujukan setan. Tapi Pak Agus gimana kondisi keluarga? Karena itu kan menimbulkan permusuhan tuh, kebencian, permusuhan dari Rusak sekali, Pak Ustadz. rusak ya. Kehidupan saya, Mm. keluarga saya, Dengan istri dengan istri, dengan anak. itu apa? Sering berantem, benci, marah gitu. Kurang lebihnya 3 hari sekali ribut dengan istri. 3 hari sekali. 3 hari sekali. Mm. Itulah yang saya alami. Terus kalau ngasih jajan ke anak gimana? Kita buat anak minta sampai kita berkata-kata keras di depan anak. Iya. Tidak ada uang, Padahal ada. padahal ada. Oh, Tapi kalau untuk judi, karena untuk masang, untuk jadi Bapak judi, saya menyembunyikan berbohong. uang itu. Kebanyakan berbohong kepada Berbohong ya. keluarga, Keluarga. berbohong kepada istri, Iya. berbohong kepada anak. Jadi lebih mengutamakan masang uangnya buat masang Saya nomor dibanding utama. ngasih jajan anak ya. Betul, Pak Ustaz. Termasuk ngasih ke istri. Oh. Paling kita batasi untuk istri aja. Oh. Kita batasi. Untuk istri boleh dibilang 20.000 sehari. Tapi kalau untuk masang lebih dari 100.000. Oh, so. Pernah nggak apa jual apa gitu? Oh, sering sekali. Hmm. Apa saja saya lelang. Lelang. Kalau sudah waktunya untuk berjudi. Oh, jadi misalkan pernah lelang apa Pak? Radio, TV, sampai memaksa perhiasan istri Oh, so. untuk masang judi. Bahkan teman-teman Bapak mungkin ada yang lebih dari itu ya. Lebih daripada itu. Ada Teman-teman yang saya jual juga tanah mungkin. jual tanah, sampai jual motor. Yang kebanyakan sampai rumah tangganya hancur. Bahkan jadi miskin ya. Yang Jadi awalnya miskin kaya, total. punya banyak tanah jadi miskin. Teman saya seperti itu. Sahabat-sahabat saya yang dekat sama saya, yang setahu saya, Ya. seperti itu. Banyaklah perjuangan di judi yang hasilnya menyesal. Sengsara Pak jadi. Sengsara sekali Pak Ustadz masalah perjudian yang saya alami, yang saya alami. Kapan tuh Bapak mulai sadar? Saya sadar, ingat betul tahun 2005. 25. Saya buang semua Pak Ustadz. Perilaku saya, tingkah saya, pekerjaan saya yang kira-kira maksiat. Ya. Alhamdulillah saya bisa buang semuanya Pak Ustadz. Jadi sepanjang 20 tahun Bapak berjudi itu lebih banyak menangnya atau kalahnya? Yang saya alami banyakkan sengsaranya, Sengsara jadi. banyakkan susah. Sedikit ya, menangnya sedikit. Masya Allah, menang sedikit, menang sekali, kalahnya berkali-kali. Yang banyak utang Pak Ustadz. Hutang ya malah. Utang banyak, keluarga berantakan, Iya. anak istri pun akhirnya telantar. Sangat-sangat menyesal sekali Iya. saya berbuat seperti itu. Makanya saya menghimbau Iya. kepada semua rekan-rekan saya, Iya. sahabat-sahabat saya,
selagi kita masih diberi umur Iya. sama Yang Maha Kuasa, sama Allah Subhanahu wa taala, mari kita benahi diri kita. Sebelum kita tutup mata, kita benahi diri kita. Alhamdulillah saya ingat kemati. Oh, gitu ya. Berarti zikrul maut ya Pak, ingat mati ya. Salah Jadi satu yang menyadarkan itu ya. yang menyadarkan saya ingat kemati, karena banyak sekali udah yang pada meninggal Oh gitu, udah meninggal dia masih judi. dalam keadaan Oh. hitam. Ya, masih di dunia hitam ya. Alhamdulillah, jadi para pemirsa, saudaraku yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, dari perjalanan kisah Pak Agus kita dapat begitu banyak hikmah. Pertama, kita hanya mampir sebentar saja di dunia ini. Kita akan kembali ke kampung akhirat. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Apa yang akan kita bawa, bekal apa yang akan kita bawa. Tentu kita harus berhati-hati dalam bersikap, dalam berucap, dan seterusnya. Insya Allah kita doakan Pak Agus terus mendapatkan hidayah dan Amin. menjaga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala Amin. sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal. Yang terpenting kata Nabi, memang orang yang cerdas itu adalah orang yang dzikrul maut, senantiasa mengingat mati, karena kematian adalah guru yang terbaik agar kita terus memperbaiki diri. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus sudah memberikan inspirasi kepada kita. Sama-sama, sebagai Pak. pengalaman. Iya. Mudah-mudahan yang masih bermain judi togel, nah sekarang ini banyak banget di masyarakat nih lagi merebak judi togel. Banyak sekali. Mudah-mudahan Iya. sadar kembali ke jalan Allah. Juga mohon kepada aparat membantu untuk memberantas judi togel, kemudian judi-judi yang lain juga. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Pak Ustaz. Sudah meluangkan waktu pada hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan Pak Agus diberi kesehatan, Amin. rezeki yang luas, Amin. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Nah, Rabbal. kita sholawat Pak ya. Mari. Kita sholawat. Kita sama-sama Bapak ikuti. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Pak Ustaz. Ya, itu saja pemirsa wawancara saya dengan Pak Agus. Kita doakan mudah-mudahan Pak Agus istiqomah Amin. dan selalu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.